Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you this morning? I'm fine, thank you. And you? I'm pretty good. Baiklah Ananda semua, sebelum PBM kita mulai, kita akan berdoa dulu untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya PBM ini lancar berjalan dengan sesuai rencana. Setelah berdoa kita akan mengaji yang akan dibawakan oleh Intan, dan untuk berdoa akan dipimpin oleh Intan. Oke, kepada Intan sebagai ketua kelas, mempersilakan. Attention please. Salute. Let's pray together to Allah Subhanahu wa taala. Intan, silakan hari ini Intan tuh mengaji, membaca Al-Quran supaya kita segala sesuatu yang akan kita lakukan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Thank you Intan. Oke, next kegiatan kita adalah seperti yang Anda lihat di depan. Sembun punya 5 warna di sini. Ananda akan memilih satu warna di antara 5 warna ini yang menggambarkan your feeling, menggambarkan perasaan Ananda akhir-akhir ini, kemudian ditempel di tempat yang telah disediakan di papan tulis. Do you understand what I mean? Yes. Okay. Okay. Okay, Liza next. Elisa. Be ready, Revi, after this. Okay, thank you, Revi. Next, Intan. Intan next. Thank you. Okay, thank
below. Thank you, Nalo. Yes, thank you. Next, Karina. Okay, thank you, Uka. Next. You ready, Amel? Okay, thank you, Uka. Amel. Okay, thank you, Amel. And the last one, Dina. Okay, thank you. Okay, thank you. As you see on the whiteboard, di sini sudah ada penempelan warna yang berbeda-beda. Ada yang mewakili angry, confused tidak ada, happy, sad, and worried. Oke, Miss Ibu mau tahu nih, yang memilih warna orange, raise your hand. Okay, thank you. There are 5 students. Tinta, bisa diberikan alasan why do you choose orange? Karena merasa cemas akan tampil ke depan untuk ceramah besok. Karena merasa cemas tampil untuk ceramah besok. Gimana Kak? Di Ceramah? masjid Nurul Huda. Iya. Mengharap bisa nanti berjalan dengan lancar ya, Tinta. Amin. Next yang memilih sad, raise your hand. Oke, Dina. What is your reason? Karena akan berpisah sama teman-teman yang kami. Bisa ya? Iya. Berpisah karena udah mau kamar. How about happy, pink color? Raise your hand. Pink. Okay, Melissa? Can you give the reason for this? Karena mau bulan puasa merasa bahagia sekali. Oh iya, Ramadan month will be coming ya. And the last one, angry. Yuna, why did you choose yellow color? Saya marah karena adik saya menghabiskan pakai saya selalu saya bayar. Oh, I see. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada solusinya ya, Yuna ya. Okay, class, as you see on the whiteboard, we are going to learn about conditional sentences ya. Dengan mempelajari materi ini, Ananda nantinya akan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika membicarakan kondisi-kondisi yang tertentu kadangkala tidak terpenuhi, kadangkala terpenuhi dalam kehidupan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah nanti Ananda mengidentifikasi social function, structure of the text, dan linguistic feature dari conditional sentences. Artinya Ananda nanti akan mengidentifikasi tujuan dari pembelajaran ini dari conditional sentences, kemudian apa struktur teksnya dan unsur kebahasaan dari kalimat pengandaian. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah ada 2, berbentuk diskusi kelompok yang diakhiri nanti dengan presentasi tiap kelompok ya. Kemudian penilaiannya ada 3 ya Ananda. Pertama nilai sikap selama pengamatan di kelas, kemudian nilai pengetahuan, ada penugasan dan tertulis, kemudian ada nilai keterampilan berbentuk speaking dan writing.
Baiklah Ananda, kita akan segera bekerja. Silakan Ananda duduk berkelompok berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar dari segi gaya belajar yang sudah kita tentukan kemarin. Silakan duduk dalam kelompok dengan baik dan tertib. Oke, attention please. Perhatikan sebentar ya nak sebelum mulai bekerja. Nah, di dalam kelompok masing-masing berdasarkan gaya belajar sudah ada medianya ya. Nah, Ananda yang bergaya belajar kinestetis akan bekerja di galeri walk, sedangkan yang visual akan menggunakan laptop dan video yang ada di HP. Kemudian yang auditory akan mendengarkan pakai headset melalui rekaman. Nah, di dalam kelompok nanti silakan Anda bekerja dan menghargai pendapat satu sama lainnya. Jika terjadinya perbedaan pendapat, silakan dimusyawarahkan untuk mencapai kata mufakat di dalam kelompok. Nah, nanti setelah selesai berdiskusi kelompok dan mengisi lembaran yang sudah memberikan, Anda akan nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Do you understand? Yes. Oke, silakan bekerja. Struktur tipe 2 dan tipe 2. Iya, nominal dengan verbal. Iya. Oke, kelas. Semua grup sudah berdiskusi dan Miss Ember lihat sudah selesai. So we are going to have a presentation. Each of group will present the result of discussion. Okay. Which one will be the first? Raise your hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. I'm Talandari. I'm from group 2. Alright, I will present the result of discussions. One, social function dari conditional sentence. To talk about conditionals in our daily life followed by suggestion or order. 2. Structure of the text terdiri dari atas if clause and main clause atau result clause. Conditional sentence terdiri dari 3 tipe, yaitu type 1, type 2, dan type 3. Di mana type 1 digunakan jika situasinya benar pada masa yang akan datang dan tidak berlawanan dengan kenyataannya. Linguistic features atau unsur kebahasaannya yaitu pada if clause dari verbal terdiri dari subject plus verb 1 plus Oke, kelas. Tadi group 1, group 2, and group 3 have presented about the result of your discussion. Sudah mempresentasikan tentang conditional sentences. Nah, sekarang kita sampailah kepada making conclusion. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari materi conditional sentences hari ini? Raise your hand. Penjelasan pada type 1 digunakan jika situasinya benar dan kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Dan penjelasan untuk type 2 ke situasi yang tidak benar atau berlawanan dengan kenyataan. Dan untuk penjelasan pada type 3, pengandaian situasi di masa lalu yang berlawanan dengan keadaan sekarang. Yes, exactly, Uka. Apa yang disampaikan oleh Uka dan teman-teman semuanya benar tentang conclusion dari conditional sentences hari ini. Oke, kelas. Berarti akhir dari pembelajaran kita sudah tiba. Mem sampaikan bahwa Ananda akan memberikan tugas di rumah membuat produk atau karya masing-masing. Ananda bebas membuat karyanya berdasarkan gaya belajarnya masing-masing dan dikumpulkan nanti pada pertemuan kedua secara on time. Do you understand what I mean? Yes. Oke, kelas, pada next meeting ya, nanti kita akan membahas tentang presentasi yang telah Ananda persiapkan. Tadi kan Mem suruh membuat produk sesuai gaya belajar masing-masing. Anda bebas memilih, kemudian nanti ditulis dan kemudian dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Ananda, pembelajaran kita hampir ditutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Intan untuk memimpin. Attention please. Salute. Let's say hamdalah to Allah Subhanahu wa taala.
because time is over. Kita akan jumpa lagi next meeting. See you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Embun Suryani, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, dalam hal ini saya akan menyampaikan refleksi saya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Yang saya rasakan saat merancang atau merencanakan pembelajaran ini adalah ada rasa khawatir dan bingung karena baru pertama kali jenis pembelajaran ini saya terapkan untuk di kelas. Karena baru dan pertama kali tentu membutuhkan waktu untuk merencanakan dan merancang agar pembelajaran ini dapat sesuai mengakomodir kebutuhan belajar siswa dan dapat melihat sejauh mana pengelolaan emosi dan kesadaran dari siswa kita sendiri. Yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran ini, saya merasa senang, puas, serta bangga karena pembelajaran yang saya terapkan dapat mengakomodir kebutuhan belajar saya, murid saya, terutama dari segi gaya belajarnya. Dan saya lihat juga murid-murid bersemangat dan mereka sangat kreatif dan juga aktif selama pembelajaran, termasuk saat presentasi dan diskusi dalam kelompok. Dan mereka juga dapat menunjukkan bahwa keterampilan dalam mengelola emosi dan sosial mereka sangat bagus. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan pembelajaran ini adalah dengan rancangan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial dan emosional, pembelajaran dapat berjalan secara lebih efektif dan pembelajaran juga dapat lebih menarik dan siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Dan suasana dari kelas sangat rileks, terutama tadi dengan menggunakan kartu-kartu yang berwarna yang harus ditempel di papan tulis yang menggambarkan perasaan, suasana hati dari siswa itu sendiri. Dan pembelajaran ini, dengan merancangan pembelajaran ini terasa pembelajaran itu tidak monoton dan bersifat variatif dari metode-metode yang diterapkan kepada siswa. Rencana perbaikan saya untuk mendatang adalah saya akan berusaha menerapkan teknik KSE ini secara lebih variatif lagi. Jika tadi saya menggunakan rancangan atau media pembelajaran untuk siswa yang auditory, saya menggunakan rekaman suara untuk materi conditional sentences, visual menggunakan video, sedangkan anak kami yang kinestetis yang cenderung bergerak mengunjungi galeri walk untuk melihat dialog berbentuk komik. Nah, jadi rancangan-rancangan tadi cukup menarik dalam pembelajaran dan kedepannya mungkin saya akan menemukan cara, strategi bagaimana media yang digunakan lebih menarik dari apa yang saya tampilkan. Demikian refleksi saya setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Salam guru penggerak, guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.